Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita dengan baik. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di pertemuan kali ini masih bersama dengan Bu Zuri dalam pembelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Akan saya tampilkan slide untuk pertemuan hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis dan mencatat transaksi kewajiban, satuan kerja, dan desa. Di bagian 1, kita baru akan mempelajari tentang dan mencatat transaksi kewajiban satuan kerja. Sedangkan untuk desa akan kita pelajari di bagian yang kedua. Kalian sudah siap? Kita perhatikan materi berikut. Sebelum kita mempelajari tentang transaksi kewajiban satuan kerja, maka ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Karena sebelumnya kita sudah harus mengetahui materi tentang bagaimana cara mencatat transaksi aset untuk satuan kerja dan desa. Sehingga di sini kalian harus mengetahui dulu apa itu pengertian aset desa, apa itu penggolongan aset desa, kemudian bagaimana cara pengkodean atau kodifikasi aset desa, serta pengelolaan aset desa. Secara singkat akan saya jelaskan tentang materi prasyarat tersebut hanya untuk mengingatkan kalian bahwa kita nanti akan masuk ke transaksi kewajiban. Oke, untuk aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Itu berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Selanjutnya, beberapa jenis aset desa yang perlu kalian ketahui. Ini juga masih berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Apa sih jenis-jenis aset desa? Ini tentunya sudah kalian pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu kekayaan asli desa, kemudian kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB desa. Kemudian yang ketiga, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya. Kemudian yang keempat, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima, aset hasil dari kerjasama desa, dan yang keenam adalah kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Ini tentu saja berdasarkan dari pengertian aset desa tadi. Unsur-unsurnya adalah 6 ini. Selanjutnya adalah penggolongan aset desa. Secara singkat akan saya jelaskan penggolongan aset desa. Di sini ada persediaan, kemudian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, termasuk gedung tempat bekerja, tempat kerjanya, kemudian seperti candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan dan sebagainya, itu termasuk
aset desa. Kemudian jalan, irigasi, instalasi, dan jaringan. Yang keenam adalah aset tetap lainnya seperti bahan perpustakaan, bahan yang bercorak seni, kebudayaan, olahraga, hewan, ikan, tanaman, dan aset tetap dalam renovasi. Yang ketujuh adalah konstruksi dan pengerjaan, serta yang kedelapan adalah aset tidak berwujud. Kemudian dalam memberikan kode akun atau kodifikasi aset desa, di sini ada beberapa level. Level yang pertama di sini adalah golongan kode barang. Makanya dalam kodifikasi akun dalam pemerintah daerah maupun pemerintahan desa itu akunnya banyak. Kode akunnya banyak, tidak seperti ketika kita mempelajari akuntansi keuangan komersial. Jadi di sini di digit yang pertama atau level 1 itu adalah kode golongan barang. Kemudian di sebelahnya adalah level yang kedua, yaitu kode bidang barang. 2 digit lagi adalah berada di level 3, yaitu kode kelompok barang. Dan 2 digit terakhir adalah level 4 atau kode sub kelompok. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi tentang mencatat transaksi kewajiban satuan kerja dan desa, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian nanti harus mampu mendefinisikan pengetahuan umum tentang kewajiban. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi klasifikasi kewajiban. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengakuan dan pengukuran kewajiban. Serta yang keempat adalah mampu menjelaskan akuntansi kewajiban. Kemudian kita lanjutkan tentang beberapa hal yang perlu kalian tahu. Di sini, kewajiban di SKPD dan desa dicatat dengan cara yang berbeda. Apa itu? Perbedaannya terdapat pada basis akuntansi yang digunakan. SKPD menggunakan basis akuntansi accrual, sedangkan desa menggunakan basis akuntansi kas. Jadi, simak materi ini baik-baik, pelajari sungguh-sungguh ya. Oke, kita masuk ke materi. Akuntansi kewajiban untuk SKPD. Jenis-jenis kewajiban SKPD. Di sini kewajiban itu juga bisa kita sebut sebagai utang ya. Jenis-jenis kewajiban SKPD-nya yang pertama adalah utang, perhitungan pihak ketiga, utang bunga, kemudian bagian lancar utang jangka panjang, artinya utang jangka panjang yang segera akan jatuh tempo, kemudian pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Kemudian bagaimana cara pengakuan kewajiban bagi SKPD? Kewajiban diakui pada saat kewajiban tersebut muncul atau diakui pada saat dana pinjaman diterima. Selanjutnya, jadi pengakuannya ini pada saat dananya diterima. Kemudian yang ketiga, pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Jika dalam nilai mata uang asing, kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah atau dikonversi. Yang keempat, kita juga harus memahami akuntansi tentang kewajiban. Prosedur kewajiban itu sendiri, pencatatannya kita lakukan pencatatan kewajiban jangka pendek, kemudian kita juga harus memahami dokumen apa saja yang digunakan. Kemudian pengungkapan kewajiban
dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan, atas kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Itu pun nanti akan kalian pahami dan kalian pelajari. Apa sih sebenarnya kewajiban itu? Di sini diatur dalam PSAP nomor 9 tentang akuntansi. Masih ingat SAP ya, standar akuntansi pemerintahan. Kewajiban di sini diartikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jadi ketika kewajiban itu muncul, maka penyelesaiannya ketika kita akan menyelesaikan kewajiban kita itu mengakibatkan aliran kas keluar atau pengeluaran kas. Dari mana? Dari sumber daya ekonomi pemerintah. Nah, masih di PSAP nomor 9 tentang akuntansi, kewajiban dalam konteks pemerintahan di sini. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional. Oke, itu sekilas tentang kewajiban. Kita lanjutkan tentang klasifikasi kewajiban. Jadi kewajiban itu sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, berdasarkan sumber pinjaman, kewajiban itu ada berasal dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Klasifikasi pinjaman berdasarkan jatuh temponya terdapat dua jenis, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah pinjaman pemerintah daerah. Di sini terdapat perjanjian pinjaman pemerintah daerah yang merupakan kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah mengenai pinjaman daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan pinjaman dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi selain dari dua klasifikasi sebelumnya. Kita lanjutkan. Ini adalah pengklasifikasian pinjaman berdasarkan jatuh temponya. Jadi tadi ada dua, yaitu kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang diharapkan dapat diselesaikan atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian tentang kewajiban jangka panjang, di sini adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Oke, selanjutnya pencatatan kewajiban SKPD. Jadi kita sudah masuk ke materi bagaimana cara pencatatannya. Kalau tadi kita mengklasifikasikannya, tentang pengertiannya dan sebagainya, sekarang kita belajar tentang pencatatan kewajiban SKPD. Perlu kalian tahu bahwa kewajiban atau utang SKPD dicatat dengan mendebet akun beban dan mengkredit kewajiban atau utang. Yang pertama, pembahasan yang pertama, di sini nanti akan saya berikan beberapa contoh pencatatannya. Pencatatan kewajiban SKPD. Di sini yang pertama adalah utang belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa dapat dicatat dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan beban dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan aset. Yang dua-duanya nanti akan saya sampaikan. Silakan diperhatikan materi berikut. Ini ada contoh transaksi utang belanja barang dan jasa. Pada tanggal 20 Maret 2019, Dinas Kesehatan Sukamulya melakukan pembelian ATK sebesar 3.500.000. ATK tersebut akan segera digunakan. Oleh bendara pengeluaran, ATK tersebut belum dibayar.
Jadi di sini ada penekanan belum dibayar. Barang dan jasa yang dibeli telah diterima oleh penyimpan barang atau pengurus barang dengan BAST atau berita acara serah terima dari rekanan. Kemudian bagaimana pencatatan oleh pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD? Yang mencatat di sini adalah PPK SKPD. Kita gunakan dulu pendekatan beban. Bagaimana cara menjurnalnya atau bagaimana cara mencatatnya? Kita tuliskan tanggal dahulu, kemudian kode rekening. Kita mendebet beban persediaan ATK karena kita tahu di sini dari transaksi ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamulya melakukan pembelian ATK secara kredit. Hal ini nanti akan menyebabkan beban persediaan ATK bertambah di sebelah debit dan utang belanja ATK bertambah di sebelah kredit. Perhatikan jurnalnya. Jadi di sini debitnya adalah beban persediaan ATK sebesar 3.500.000. Kemudian di bagian kreditnya adalah utang belanja ATK di bagian kredit 3.500.000 dan ini tentu saja dicatat di jurnal LO atau neraca, jurnal laporan operasional atau neraca. Contoh selanjutnya, di sini pelunasannya dari transaksi tanggal 20 tadi, tanggal 21 Maret 2019, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pembelian ATK yang dengan diterbitkannya SPD 2DLS atau surat perintah pencairan dana langsung dari rekening koran PPKD dan pembayaran tersebut telah diterima oleh rekanan. Artinya sudah mengeluarkan uang. Sehingga PPK SKPD bagaimana cara mencatatnya? Ini masih dengan menggunakan pendekatan beban ya. Kita tuliskan tanggalnya 21 Maret 2019 dengan mendebit utang ATK. Jadi dari transaksi di atas kita lihat bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamulya melakukan pembayaran atas utang pembelian ATK itu secara langsung dari rekening koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau RK PPKD. Transaksi itu nanti akan dicatat dalam 2 jurnal. Yang pertama, jurnal LO yang nantinya masuk ke dalam neraca. Seperti ini jurnalnya. Debitnya adalah utang belanja ATK 3.500.000. Kemudian kreditnya adalah RK PPKD atau rekening koran PPKD sejumlah yang sama. Yang ini adalah jurnal yang dicatat dalam LO atau neraca. Kemudian jurnal yang kedua yang harus kita buat adalah dengan mendebit belanja ATK. Ini nanti laporannya adalah masuk ke laporan realisasi anggaran atau LRA. Debitnya adalah ATK sebesar 3.500.000. Kreditnya adalah perubahan sal atau saldo anggaran lebih sebesar 3.500.000. Ini nanti yang masuk ke jurnal LRA. Nanti kita lihat berkali-kali, kita pahami transaksinya sehingga nanti kita tidak akan kesulitan untuk menerapkan pendekatan beban. Kemudian setelah kita menggunakan pendekatan beban, kita juga bisa menggunakan pendekatan aset. Coba kita pelajari. Ini ada 2 contoh yang akan kita selesaikan menggunakan pendekatan aset. Pada tanggal 15 Maret 2019, Dinas Kesehatan Sukamulya melakukan pembelian barang dan jasa berupa obat-obatan sebesar 8 juta. Pembelian tersebut belum dibayar oleh Bendahara Pengeluaran. Atas transaksi ini, penyimpan barang atau pengurus barang dengan berita acara serah terima atau BAST dari rekanan. Bagaimana PPK SKPD mencatat? Sudah saya katakan tadi, kita akan mencatat menggunakan pendekatan aset.
perhatikan jurnalnya. Kita tulis tanggal transaksinya, kemudian kode rekeningnya. Oh ya, kode rekening nanti bisa kalian pelajari, kalian cari tentang kode rekeningnya, atau nanti akan saya share bagaimana cara kita membuat kode rekening dan seperti apa. Di sini di debitnya adalah persediaan obat-obatan. Kemudian kreditnya kita catat sebagai utang belanja obat-obatan. Jadi di sini kita lihat dari transaksi itu, kan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamulya membeli obat-obatan secara kredit. Ini kita lihat, kalau kita analisis transaksinya, ini dilakukan secara kredit. Tentu saja hal ini menyebabkan utang belanja bahan obat-obatan, utang belanja obat-obatan. Jadi utang belanja obat-obatan ini bertambah. Utang bertambah berada di sebelah kredit, dan karena utang tersebut kita memiliki persediaan obat-obatan juga bertambah karena kita membeli. Dan persediaan obat-obatan ini bertambah ada di sebelah debit. Kita membelinya belum bayar, maka ada utang yang bertambah di sebelah kredit sebesar yang sama, yaitu 8 juta. Dan jurnal ini dicatat dalam jurnal LO atau jurnal neraca. Jurnal LO atau neraca. Oke, contoh yang kedua masih menggunakan pendekatan aset. Contohnya di sini, pada tanggal 16 Maret 2019, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pembelian obat-obatan melalui mekanisme ganti uang atau GU. Jadi kita melakukan pelunasan atas transaksi tanggal 15 tadi. Dari transaksi ini, PPK SKPD akan mencatat dalam jurnal. Nanti jurnalnya ada 2. Seperti jurnal ketika kita melakukan pendekatan beban tadi. Dari transaksi ini diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran utang atas belanja obat-obatan sebesar 8 juta dengan menggunakan kas Bendahara Pengeluaran. Pencatatannya kita perhatikan. Tanggal kita tulis, kemudian kode. Debitnya adalah, karena kita membayar hutang, debitnya di sini adalah utang belanja obat-obatan, di debit sebesar 8 juta. Kemudian kreditnya, karena Bendahara Pengeluaran ini langsung membayar melalui mekanisme GU, kreditnya adalah kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 8 juta. Nah, jurnal ini nanti merupakan jurnal LO atau jurnal neraca. Kemudian jurnal yang kedua, kita juga akan mencatat mendebit belanja obat-obatan sebesar 8 juta, kemudian mengkredit perubahan sal sebesar 8 juta. Ini merupakan jurnal LRA. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau belum paham, dilihat berkali-kali, kemudian nanti kita akan berlatih mencari contoh transaksi, kemudian menjurnalnya. Kita lanjutkan di pembahasan pencatatan yang kedua, yaitu utang belanja modal. Kalau tadi kan utang belanja barang dan jasa. Sekarang kita melakukan pencatatan untuk utang belanja modal. Karena apa? Karena selain melakukan belanja barang dan jasa, SKPD itu juga melakukan belanja modal seperti membeli tanah, kemudian gedung, dan aset tetap lainnya. Dan transaksi itu bisa dilakukan baik secara tunai maupun kredit. Kalau secara tunai, jika transaksi itu dilakukan secara tunai, maka
akan langsung mengurangi RK PPKD atau perubahan sal. Sedangkan apabila belanja modal itu dilakukan secara kredit, maka akan menambah utang modal. Saya berikan contoh transaksinya untuk lebih jelasnya. Kalian perhatikan ya. Ini adalah contoh belanja modal yang menyebabkan utang. Tanggal 17 Maret 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamulya menerima BAST atas pembelian barang modal berupa mobil dinas dengan rincian sebagai berikut. Harga belinya 150 juta. Kemudian di sini masih ada biaya pengiriman ya. Biaya pengiriman atau harga pengiriman oleh ekspedisi sebesar 2 juta. Bagaimana PPKS KPD-nya mencatat? Dari transaksi tersebut kita bisa menganalisis bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamulya itu membeli barang modal berupa mobil secara kredit sebesar harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah harga pengiriman oleh ekspedisi sebesar 152 juta. Transaksi ini tentu saja menyebabkan aset tetap bertambah di sebelah debit. Ini kita catat. Aset tetap berupa kendaraan dinas bermotor perorangan di sebelah debit sebesar 152 juta. Dan utang modal tentu saja bertambah karena ini transaksi yang dilakukan secara kredit. Utang bertambah ada di sebelah kredit, yaitu utang belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar 152 juta. Jurnal ini dicatat dalam jurnal LO atau neraca. Kemudian apabila transaksi ini dibayar, ini saya berikan contoh. Pada tanggal 18 Maret 2019, Bendara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pembelian mobil dengan diterbitkannya SPD 2 DLS. Apa itu sudah saya sampaikan di contoh sebelumnya. Maka PPKS KPD nanti akan melakukan pencatatan ke dalam 2 jurnal. Diketahui di situ bahwa pembelian mobil dinas telah dibayar secara langsung dari RK PPKD. Maka transaksi ini dicatat dalam jurnal LO dan jurnal LRA. Perhatikan, tanggal 18 kita mendebet utang. Karena kita bayar utang, maka utangnya didebet. Utang belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar 152 juta. Kemudian kreditnya karena kita langsung membayar, maka langsung mengurangi RK PPKD. Berada di sebelah kredit sebesar 152 juta. Ini nanti yang akan masuk ke neraca atau jurnal LO. Kemudian jurnal yang kedua yang kita catat di jurnal LRA, kita mendebet belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor karena ini sudah real dikeluarkan uangnya. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor. Makanya nanti akan dimasukkan ke dalam jurnal LRA. Sebesar berapa? Sebesar 152 juta dan kreditnya adalah perubahan sal sejumlah nominal yang sama yaitu 152 juta. Oke, untuk pembahasan tentang analisis dan mencatat transaksi kewajiban satuan kerja dan desa bagian 1 sampai sekarang kita selesaikan. Kemudian kalian perlu mencoba ini ya. Buatlah analisis atas transaksi-transaksi berikut, nanti akan saya tampilkan. Kemudian lakukan pencatatan transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal. Nah, ini nih. Oke, ini loh yang perlu kalian coba ya. Ini ada di buku kalian sebenarnya.
Buku Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah kelas 12, penerbit Mediatama halaman 5. Ini yang bawah terpotong, jadi nanti silakan kalian buka buku kalian kemudian dicoba. Oke, thank you very much. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat dan jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Dari Bu Zuri, mohon maaf kalau ada salah kata maupun hal-hal yang kurang berkenan. Dan pertemuan kali ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari tadi dapat memberikan pemahaman yang baik terhadap kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.